Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan pembuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pendidikan, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Mengembangkan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip umum. Dalam prinsip-prinsip umum ada 4, yaitu prinsip umum relevansi, yang kedua prinsip umum fleksibilitas, dan yang ketiga prinsip umum kontinuitas, yang keempat yaitu prinsip umum efektivitas. Yang pertama, prinsip umum relevansi. Ada 2 macam relevansi yang digunakan atau yang dimiliki kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua, kurikulum umum fleksibilitas. Hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang yang akan datang di sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga itu prinsip umum kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu prinsip umum efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Terus bagi siswa-siswa di perkembangan kurikulum ini yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai. Ada beberapa prinsip-prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip perkenaan dan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 4, prinsip berkenaan dengan memilih media dan alat pengajar. Yang kelima yaitu prinsip perkembangan dan pemilihan kegiatan penilaian. Terima kasih atas penjelasan saya. Dan akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya, hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat pengembangan kurikulum disusun agar dunia pendidikan dapat memenuhi tuntunan yang berkembang dalam masyarakat. Jika masyarakatnya berubah, maka kurikulumnya juga harus ikut berubah. Tetapi, jika kurikulum tidak berubah, maka sebuah layanan pendidikan hanya akan menghasilkan produk didik yang mandul, yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat sebagai salah satu stakeholder pendidikan. Secara teoritis, pengembangan kurikulum dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dalam kurikulum adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang sistematis dengan tujuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengalaman belajar bagi siswa. Beberapa aspek penting dalam hakikat pengembangan kurikulum ini meliputi yang pertama, proses dinamis. Pengembangan kurikulum bukanlah suatu kegiatan yang bersikap tetap, melainkan sebuah proses yang terus-menerus berubah dan beradaptasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada berbasis pada kebutuhan.
Pengembangan kurikulum perlu berfokus pada kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Yang ketiga ada kolaboratif. Proses pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pihak seperti pendidik, ahli kurikulum, pemerintah, dan komunitas kerja. Yang keempat ada fokus pada hasil pembelajaran. Pengembangan kurikulum seharusnya didasarkan pada tujuan pembelajaran yang jelas. Ini mencakup penentuan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti program pendidikan. Yang kelima ada evaluasi berkelanjutan. Pengembangan kurikulum mencakup evaluasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Proses ini memungkinkan adanya perbaikan dan penyempurnaan yang terus-menerus. Saya akan menjelaskan bagian C, isi pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling terinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen utama kurikulum yaitu satu, tujuan, yang kedua materi, ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Yang D yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum pun perlu dikembangkan. Dalam mengembangkan sebuah kurikulum, ada pendekatan yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu satu, pendekatan bidang studi, kedua, pendekatan interdisipliner, yang ketiga, rekonstruksi sosial, empat, pendekatan humanistik, yang kelima, pendekatan tanggung jawab, yang keenam, pendekatan pembangunan nasional.